KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait pengadaan iklan di Bank BJB. KPK saat ini menyelidiki dugaan adanya aliran dana non-budgeter senilai 200 miliar rupiah yang salah satunya diduga mengalir ke Ridwan Kamil. Dana tersebut awalnya bersumber dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk belanja iklan di Bank BJB. Namun, sekitar 50% dari anggaran tersebut, atau lebih kurang 200 miliar rupiah, diduga dialihkan menjadi dana non-budgeter yang dikelola oleh Korsek BJB. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dana non-budgeter ini diduga mengalir ke sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Bank BJB. Salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana tersebut adalah Ridwan Kamil. KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Ridwan Kamil yang diduga berasal dari dana non-budgeter tersebut. Aset-aset yang disita, baik yang atas nama Ridwan Kamil maupun aset lainnya yang diduga terkait, menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap lebih dalam aliran dana yang tidak sah ini. KPK telah memanggil Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 2 Desember 2025. Setelah menjalani pemeriksaan, Ridwan Kamil mengungkapkan perasaannya yang positif. Dia mengaku bahagia dan lega setelah menjalani pemeriksaan yang menurutnya sudah lama ditunggu-tunggu. Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pemeriksaan ini memberikan kesempatan baginya untuk melakukan klarifikasi terkait kasus yang tengah berkembang dan menyeret namanya. Dia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi sebagai warga negara untuk menghormati supremasi hukum dan menunjukkan transparansi serta akuntabilitas. Nama Ridwan Kamil menjadi sorotan setelah KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. KPK kemudian menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan keluarganya, terkait dengan dugaan aliran uang dalam perkara Bank BJB. Salah satu temuan yang terungkap dalam penyelidikan adalah pembelian mobil Mercedes-Benz milik B.J. Habibie oleh Ridwan Kamil. Pembelian mobil tersebut dilakukan melalui putranya, Ilham Habibie, dengan metode cicilan. Uang cicilan tersebut kemudian dikembalikan oleh Ilham Habibie ke KPK, yang pada akhirnya mengembalikan mobil tersebut setelah sempat disita. Selain Ridwan Kamil, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka lainnya. Mereka adalah Yudi Renaldi, yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartono yang merupakan pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB, serta Iki Nasikindulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma, yang berasal dari pihak swasta. Kelima tersangka ini diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. KPK menduga bahwa dana tersebut dialirkan untuk memenuhi kebutuhan non-budgeter dalam pengelolaan anggaran di Bank BJB. Meskipun kelima tersangka belum ditahan, KPK telah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah mereka bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Langkah pencegahan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan yang sedang berlangsung. Pihak KPK berkomitmen untuk terus mendalami aliran dana tersebut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan serta memberikan efek jera terhadap praktik korupsi di sektor perbankan dan pemerintah. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.